多达官贵人家里。老爷，最近京城里闹鬼，你房里有其他人，何必等到现在？可不请我进去坐坐？你有无数机会可以动手。既然各有所求，这一路cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan guru kekaisaran Yangkang yang memasuki aula. Ia melihat pelayan serta pengawalnya diikat. Sementara Fu Yuanqing digantung telanjang dengan tali emas dan pemberat besi sampai tak bisa berteriak. Setelah dilepas, baru ketahuan kultivasi dan harta ilahi Fu Yuanqing sudah disegel, jadi ia tak bisa melawan. Fu Yuanqing mengaku tidak melihat pelakunya. Guru kekaisaran menepis isu hantu. Itu penyusup yang bergerak terlalu cepat alias si pincang, memanfaatkan saat aku pergi untuk mengambil kembali kakinya dan menguras perbendaharaan. Semeski segel gudang tampak utuh, pelaku bisa menembusnya tanpa merusak. Dan saat dibuka, benar saja, harta karun kosong. Lukisan-lukisan hilang diganti coretan ejekan yang mengaku sudah merebut kaki, merampok, mengacak-acak pelayan, bahkan menodai ranjang. Guru kekaisaran muram dan langsung menyuruh Futua membuang semuanya. Guru kekaisaran mendapati ranjang dan tekoteh sudah dinodai sampai bau pesing, lalu menyuruh Futua membuang ranjang dan ganti set teh serta tempat tidur. Tapi Futua bilang uang hampir habis, gaji sudah tak tersisa untuk kirim hadiah ke banyak pejabat. Sementara hadiah kaisar belum turun. Kini mereka harus memberi hadiah duka untuk Raja Garnisun Utara, tapi tak punya uang dan tak ada barang buat digadaikan karena sudah dicuri dewa pencuri. Guru kekaisaran ingin minta gaji di muka atau pinjam uang, tapi tak ada yang bisa dipinjam. Ia lalu mau jual lukisan tanpa tanda tangan. Namun Futua bilang tanpa tanda tangan lukisannya tak akan laku, membuat guru kekaisaran kesal. Futua bilang di ibu kota cendekiawan banyak, pelukis pun bisa kelaparan. Lalu menyarankan guru kekaisaran pinjam uang ke murid. Tapi ia menolak karena gengsi. Ia lalu ingat orang kaya yang sering membayar ramuan dan memutuskan meminjam padanya. Sementara itu Kinmu pulang ke kediaman cendekiawan dan heran mencium bau obat. Di halaman ada karung ramuan menumpuk, tungku dan kuali mahal seperti harta rampasan istana emas lolaan. Dan di kuali ada sebuah kaki, sementara di tungku ada sebuah lengan. Kinmu kaget melihat kaki dan lengan, lalu menyuruh Huling Er dan naga kilin berjaga. Di dalam, ia melihat kakek pincang yang tampil rapi dan kakek Ma yang kelelahan. Si pincang bilang ia datang cuma mau Kinmu memasang dan memeriksa kakinya, tapi Kinmu menolak. Matua menenangkan suasana. Si pincang lalu mengaku baru dari kediaman guru kekaisaran, sempat mengambil barang dan berhasil merebut kembali kakinya dari kediaman guru kekaisaran. Kinmu hanya tersenyum dan bertanya, "Guru kekaisaran yang mana?" Lalu mereka saling tatap dengan senyum pura-pura polos. Kinmu dan si pincang masih saling tatap, sampai Matua menengahi dan mengecek kondisi Kinmu serta anggota tubuh mereka. Si pincang mengejek, "Matua datang jauh-jauh demi Kinmu, sedangkan ia cuma mampir karena kakinya ada di kediaman guru kekaisaran." Matua menenangkan Kinmu, bilang si pincang sebenarnya baik dan diam-diam menjaga Kinmu saat masih kecil. Tapi si pincang malah bantah kasar. Kinmu tersinggung, lalu Matua menjelaskan, dulu Kinmu kecil terlalu ribut, sampai kepala desa dan tabib sepakat mengusirnya demi ketenangan desa, membuat Kinmu makin sakit hati. Si pincang menertawakan aib Kinmu kecil, bahkan dulu sempat mau mengirim Kinmu ke orang lain, tapi batal. Kinmu kesal dan menyuruh berhenti bahas itu. Lalu memeriksa kaki si pincang dan lengan mak tua dengan mengambil sedikit darah. Kinmu menyimpulkan lengan mak tua masih hidup karena dijaga mantra Guda, jadi bisa dipulihkan dengan pil dan obat lalu disambung kembali, meski butuh waktu lama untuk pulih.
Matua bilang lengannya disimpan di pagoda 1000 Buddha dan dijaga para biksu terus-menerus. Kinmu kaget dengar kabar ada 1000 Buddha di biara petir agung. Ia memeriksa kaki kakek pincang dan bilang kaki itu sudah mati. Darahnya membusuk, jadi tak bisa disambung. Kakek pincang tidak terima dan marah karena merasa kaki ilahinya mustahil mati. Kinmu bilang ia mencium bau asap dan rasa rempah di darahnya. Tanda kaki itu sudah jadi daging kering buatan guru kekaisaran. Kinmu bilang lengan mak tua dan kaki kakek pincang masih bisa dipulihkan dengan obat 10 hari setengah bulan, lalu disambung lagi. Mak tua dan kakek pincang lega. Kakek pincang menawarkan ramuan dari gudang istana, tapi Kinmu yakin gudang akademi kekaisaran cukup. Saat Kinmu mau mengecek ramuan, Huling-er datang dan memberitahu jika guru kekaisaran berkunjung. Guru kekaisaran Yangkang datang dan malah minta pinjam uang pada Kinmu. Ia jujur, rumahnya dirampok saat perang, kantongnya kosong padahal harus pergi ke kediaman Raja Garnisun Utara untuk melayat. Kinmu curiga ulah kakek si pincang, lalu bertanya berapa uang yang dibutuhkan. Guru kekaisaran menghitung dan bilang gajinya 800 koin sebulan, jadi ia mau pinjam 1 bulan. Kinmu menyuruh Huling-er membawa 1000 koin untuknya. Kinmu heran kenapa guru kekaisaran sampai semiskin itu, tapi guru kekaisaran menjawab keinginan duniawi hanya mengganggu kebijaksanaan, jadi uang tidak terlalu penting. Lalu ia menatap tajam dan menyadari ada orang lain tersembunyi di ruangan Kinmu. Satu duduk diam seperti patung, satu lagi menyatu dengan langit bumi dan bisa kabur kapan saja. Lalu ia bertanya kenapa Kinmu tidak mengundangnya masuk. Kinmu menolak mengundang guru kekaisaran masuk karena para tetuanya sedang terluka. Guru kekaisaran paham, katanya ia juga terluka. Huling-er membawa 1000 koin dan Kinmu menyerahkannya sambil bilang tak perlu dikembalikan. Orang mulia boleh sederhana, tapi tak wajib miskin. Guru kekaisaran tetap ingin membayar setelah hadiah kaisar datang beberapa hari lagi, lalu pamit. Setelah ia pergi, Kinmu masuk dan bertanya pada kakek pincang apakah ia sudah membereskan kediaman guru kekaisaran. Si pincang bilang, rumah guru kekaisaran Yangkang memang hampir tak punya uang atau barang berharga. Yang paling mahal cuma lukisan kakek tuli. Kinmu heran, karena pejabat lain di Yangkang bisa kaya dari tambang dan pabrik. Kenapa guru kekaisaran justru miskin? Si pincang lalu mengeluarkan gulungan lukisan punggung Dewa Pedang. Bilang itu seharusnya milik kepala desa. Dan memperingatkan jangan dilihat sembarangan karena bisa bikin mata buta. Si pincang memberi Kinmu gulungan lukisan Dewa Pedang untuk menangkal bahaya, tapi melarang membukanya karena Kinmu bisa buta atau mati. Kinmu ragu, namun tetap menyimpannya di tas Taoti. Mak tua bilang si tuli dulu menghormati kepala desa dan paling dekat dengan si bisu. Jadi jika si bisu pergi diam-diam, si tuli pasti akan mencarinya. Kinmu terharu karena sejak ia pergi, para kakek dari desa datang satu persatu untuknya. Setelah itu, Kinmu fokus memilah ramuan spiritual pinjaman dari istana dan merasa kualitasnya masih kalah dari ramuan kebun herbal kakek apoteker, tapi tetap sangat langka. Kinmu sudah punya resep untuk menyembuhkan lengan kakek emak dan kaki kakek pincang. Ia hanya perlu tambahan beberapa ramuan dari gudang akademi kekaisaran. Kinmu menyiapkan ramuan untuk mengobati lengan kakek emak dan kaki kakek pincang, lalu mengambil bubuk serangga berbisa Vermilion Beauty dari gudang akademi kekaisaran. Bubuk ini berasal dari serangga super kecil yang hanya bisa dilihat dengan mata ketiga dan akan hidup lagi saat terkena darah. Kinmu meminta darah segar kakek emak dan kakek pincang untuk melarutkan bubuk itu, membuat darah tampak bergerak karena puluhan ribu serangga di dalamnya. Melihat itu, si pincang bertanya apakah serangga itu aman dan akan dipakai untuk menyembuhkan mereka. Di desa, si jagal dikenal menyeramkan. Tapi yang paling menakutkan justru kakek apoteker karena serangga-serangganya. Bahkan si pincang yang suka mencuri pun tak pernah berani masuk ke kamar apoteker. Kinmu belajar pengobatan dari apoteker, jadi paham soal serangga. Tapi saat melihat puluhan ribu serangga di 2 piala darah itu, si pincang tetap merinding dan merasa ada yang ingin mencelakainya. Kinmu menenangkan kakek pincang. Serangga berbisa Vermilion Beauty adalah teknik serangga dari perbatasan selatan dan tidak membahayakan tubuh. Ia lalu menyuntikkan darah berisi serangga itu ke pembuluh lengan kakek emak dan kaki kakek pincang, menanamkannya di dalam anggota tubuh mereka. Kinmu menjelaskan serangga itu dipakai sebagian wanita sekte selatan untuk menjaga kecantikan dan tampak hidup meski sudah mati.
Mendengar itu, kakek pincang makin merinding dan tetap merasa serangga itu tidak baik. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang merendam kaki kakek pincang dan lengan kakek emak ke kuali obat. Kakek apotiker bilang serangga berbisa kecantikan merah tua bisa memakan bagian tubuh yang mati, membuat pemakainya tetap terlihat muda sampai tua. Kinmu bingung. Si pincang menyuruhnya jangan mikir macam-macam, lalu bertanya boleh dipakai atau tidak. Kinmu bilang serangga berbisa kecantikan merah bisa lapar dan memakan daging serta darah sehat. Jadi pemiliknya harus terus memberi darah segar. Ada kisah wanita menguras pria muda untuk memberi makan serangga itu. Si pincang menggigil. Benih disiram air istana naga giok, lalu cepat bertunas. Ia mencoba menyerang tunas dengan teknik dan mudra. Kinmu memakai teknik penciptaan zaman bumi hingga pohon cepat tumbuh dan berbunga pir putih. Ia juga bilang serangga berbisa kecantikan merah dibeli di gudang Akademi Kekaisaran. Dan karena banyak wanita bangsawan memakainya, serangga itu sudah dibuat mandul agar tak berkembang biak. Kinmu terus mengubah mudra hingga bunga pir layu dan buah pir hijau makin besar. Ia bilang tabib kekaisaran membuat pil pembasmi serangga untuk membunuh serangga berbisa kecantikan merah di dalam tubuh. Tapi pil itu sebenarnya ramuan biasa yang dijual sangat mahal. Bahkan gaji sebulan guru kekaisaran Yangkang tak cukup. Si pincang kaget karena Kinmu disebut Taipan tabib kekaisaran. Buah pir matang, menguning dan harum. Kinmu melempar beberapa ke kakek Ma dan kakek pincang. Rasanya manis, bikin mereka kagum. Kinmu bilang itu teknik penciptaan zaman bumi dari nenek Si. Tapi si pincang ingat, teknik itu dulu dipakai nenek Si untuk mengumpulkan esensi matahari dan membakar orang. Kinmu pun terkejut karena takut salah mengembangkannya. Matua bilang Kinmu tak salah, ia memakai matahari untuk memberi hidup. Yang menyimpang adalah nenek Si. Kinmu lalu mencampur pir kuning ke ramuan. Serangga berbisa kecantikan merah akan memakan bagian mati di tubuh. Lalu obat memaksa serangga itu keluar tanpa merusak anggota badan. Cara Kinmu bahkan lebih hebat dari tabib kekaisaran Yu, karena ia bisa mengusir serangga itu bersih tanpa meninggalkan racun. Ramuan Kinmu juga melancarkan darah dan membantu lengan Matua serta si pincang pulih, lalu bisa dipasang kembali. Kinmu memetik pir sampai penuh, mencabut pohonnya ke halaman, lalu memberi pir ke Hulingher dan naga kilin. Mereka makan lahap sampai Kinmu menyindir naga kilin harus diet. Si pincang gelisah ingin jalan-jalan. Matua ikut karena takut bertemu guru kekaisaran Yangkang. Si pincang paling patuh pada Matua, jadi Kinmu tak khawatir mereka kenapa-kenapa. Bahkan kalau bertemu guru kekaisaran Yangkang yang terluka pun, si pincang belum tentu kalah. Beberapa hari kemudian, para cendekiawan kekaisaran kembali ke garis depan dan bentrok dengan sekte pemanggil iblis, pemanggil jiwa, serta pengendali mayat. Diserang mendadak, Jenderal Xiaoyi, 30% pasukan elit mereka tewas. Para cendekiawan kekaisaran yang masuk kegelapan dimusnahkan. Namun, pasukan utama kekaisaran Yangkang di bawah guru kekaisaran berhasil memadamkan pemberontakan di Sungai Bergelombang. Sementara Jenderal Yu Yuan Chuyun memimpin semua kekuatan membunuh dewa iblis yang dipanggil menuju gerbang dunia bawah. Bupati Lizhou, Yu Yuan Chuyu, menyeberangi sungai dan menghentikan Jenderal Xiaoyi. Jurus pedang matahari terbenam menewaskan banyak pemberontak sampai Xiaoyi mundur dan Lizhou akhirnya tenang. Setelah memeriksa, mereka sadar kerugian besar bahkan beberapa kanselir gugur saat melawan iblis. Para cendekiawan baru kembali ke Akademi Kekaisaran setelah guru kekaisaran pulang, jadi mereka terlambat dari Kinmu. Gulinwan mengaku salah dan dihukum kaisar. Gajinya dipotong setengah tahun, pangkatnya turun tapi tetap memimpin. Saat menyusun daftar korban, ia mencari nama Kinmu, namun tak ada. Lalu ia pergi menghadap kaisar dan bertemu Kasim pembawa dekrit ke Akademi Kekaisaran. Kasim bilang Akademi Kekaisaran berjasa menumpas pemberontakan, jadi kaisar mengirim dekrit untuk memberi hadiah dan menaikkan kedudukan mereka. Gulinwan kesal karena itu memang tugas mereka, tapi Kasim berkata, ini keputusan kaisar sebagai peringatan bagi yang tak menjalankan tugas dengan benar. Gulinwan merasa ini seperti peringatan untuk dirinya, lalu menyuap Kasim dan pergi ke istana.
Di jalan, ia bertemu Qasim lain yang juga membawa dekrit ke Akademi Kekaisaran. Akademi diberi penghargaan dan dipromosikan lagi. Ia kaget, kenapa 2 kali? Dan Qasim menjelaskan, pertama, karena jadi contoh saat yang lain lalai. Kedua, karena berjasa besar menumpas pemberontakan dan berperang di perbatasan selatan. Gulinuan menyelipkan koin ke tangan Qasim sambil pura-pura memuji penghargaan untuk Akademi Kekaisaran. Qasim itu senang, mengiyakan, lalu buru-buru pergi. Qasim bilang Qinmu dipromosikan lagi karena mengobati luka guru kekaisaran, naik jadi bangsawan istana dan diperlakukan seperti kanselir. Bahkan dapat promosi 3 kali sehari. Gulinuan terpaksa menyuap Qasim sambil tersenyum, tapi setelah itu muram karena Qinmu akan setara dengan pangkatnya, sampai ia berpikir nanti justru harus memanggil Qinmu tuan. Gulinuan menghadap Kaisar Yanfeng membawa daftar korban. Kaisar sedih dan marah karena para cendekiawan jadi korban akibat kebocoran info, sampai ingin membunuh pelakunya. Gulinuan ketakutan, lalu Kaisar menuntut, siapa yang membocorkan berita itu? Gulinuan menilai pemberontak tahu persis jadwal kedatangan para cendekiawan, jadi yang membocorkan info bukan mereka, melainkan orang dalam yang merupakan pejabat tinggi. Kaisar Yanfeng setuju dan menyebut lingkaran rapat yang tahu rahasia itu, pejabat puncak, putra mahkota, Situ, Sikong, Adipati, lalu menekan Gulinuan siapa pengkhianatnya. Gulinuan cuma berkeringat dan tak berani jawab. Kaisar Yanfeng menekan Gulinuan karena tak berani menyebut tersangka. Gulinuan berdalih ia lama membeku di dasu jadi tak kenal pejabat, tapi Kaisar murka dan memaksanya bicara. Akhirnya Gulinuan menyebut beberapa guru putra mahkota mencurigakan. Kaisar Yanfeng murka sampai menekan Gulinuan, lalu tiba-tiba menyuruhnya kembali. Kaisar bertanya, hadiah untuk guru kekaisaran yang berjasa besar, tapi katanya sudah tak ada hadiah lain. Gulinuan menyarankan wanita cantik dan uang. Kaisar setuju, hanya takut guru kekaisaran akan menolak. Gulinuan bilang kalau guru kekaisaran benar cerdas, ia pasti mau menerima hadiah. Kaisar Yanfeng tersenyum lalu menyuruh Gulinuan mundur dan berhenti mengganggu Akademi Kekaisaran karena kekuatannya di luar bayangannya dan tiap masalah bikin Kaisar malu. Gulinuan pulang dengan hati panas, merasa direndahkan oleh bocah dari alam 5 elemen, yaitu Qinmu. Kaisar lalu termenung, teringat dulu ia lama jadi putra mahkota dan takut putra mahkotanya sekarang tak mau menunggu selama itu. Di Akademi Kekaisaran, Qinmu menerima 3 dekrit dan naik jadi bangsawan istana peringkat 5. Tapi itu jabatan nyaman tanpa kuasa nyata, karena Kaisar masih curiga ia pemimpin sekte iblis surgawi. Qinmu kaget dan melempar dekritnya. Sementara itu, setelah kembali dari perbatasan selatan, Chen Wanyun dan Si Yunxiang pergi ke lantai catatan surgawi mencari teknik alam 5 elemen. Si Yunxiang bahkan meminjam buku prasasti Qinmu untuk masuk ke lantai 3 dan meneliti teknik di sana. Qinmu menyerap kekuatan penguasa Saturnus hingga berubah jadi manusia ular raksasa, dan 2 gerbang tertutup muncul di punggungnya. Ia sudah menguasai bentuk Merkurius, Mars, Jupiter, dan Venus, tapi Saturnus paling sulit sehingga wujudnya belum sempurna. Saat menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa Saturnus, gerbang itu makin jelas, namun tulisannya tetap buram. Cahaya bumi dari langit menguatkan wujud penguasa Saturnus Qinmu, dan ia sadar masih ada transformasi lain hingga muncul penampakan gulungan di tangannya. Gulungan itu buram, tapi bentuknya seperti aksara kuno bergambar matahari, bulan, serangga, dan ikan. Qinmu juga melihat tulisan di gerbang punggungnya mirip dengan aksara pada gulungan, meski tetap tak terbaca. Qinmu heran kenapa guru kekaisaran tak pernah menjelaskan tulisan di gerbang dan gulungan wujud penguasa Saturnus. Tiba-tiba suara jahat di benaknya mengejek. Itu tulisan Yudu. Mustahil orang lemah seperti Qinmu memahaminya. Qinmu panik bertanya siapa dia. Dan suara itu tertawa mengaku pernah meminjam mata Qinmu saat melihat pertarungan guru kekaisaran Yankang. Dan ternyata dia adalah Raja Iblis Dutian. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 房里有其他人，何必等到现在？可不请我进去坐坐？你有无数机会可以动手，既然各有所求，这一路